Edukasi. Edukasi kesehatan yang asyik. Dipersembahkan oleh Halo, teman sejawat Rumah Sakit Umum Banyuwangi Semarang. Nah, sekarang kita mengenal lebih dekat gimana sih apa sih Rumah Sakit Umum Banyuwangi Semarang itu? Nah, sekarang kita bersama narasumber kita, Ibu Sri Dayati SSPN Kesiswaan. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Nani. Waalaikumsalam. Pada saat ini gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, ya sehat sekali, sehat dan bugar ya Ibu ya, pada kabar ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau semangat sekali ya Ibu ya. Ya, Masya Allah, Bu. alhamdulillah. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini Bu, bisa diceritakan nih sejarah dirinya rumah sakit ini dan apa yang menjadi latar belakang pembentukannya Ibu? Gini Mbak Nani, saya akan menceritakan sejarah Rumah Sakit Umum Banyuwangi 2 ini. Dimulai tahun 2001, itu Yayasan Al-Mansurin itu membentuk rumah sakit yang namanya Rumah Sakit Banyuwangi yang ada eh, di jalan Bina Remaja ya, itu di jalan Bina Remaja. Kemudian tahun 2014 mulailah Yayasan Al-Mansuri membangun Rumah Sakit Umum Banyuwangi 2 ini. Karena apa kok bangun Rumah Sakit Umum Banyuwangi 2 ini? Karena banyaknya animo masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kemudian juga di rumah sakit Banyuwangi itu rumah sakitnya gede, jadi dibutuhkan suatu mengembangkan pelayanan di rumah sakit Banyuwangi juga ini. Sehingga dibangunlah tahun 2014 rumah sakit umum Banyuwangi ini. Setelah itu kami mulai launching ya. Launching itu kita soft opening tahun 2021 itu bulan Februari enggak itu. Kemudian setelah soft opening kita melakukan sudah ada izin dari pemerintah, izin rumah sakit. Kemudian tahun 2021 tanggal 24 Maret itu grand opening rumah sakit Banyuwangi 2 ini. Setelah itu pada saat itu bersamaan dengan adanya COVID ya, Mbak Edi. Oh ya, melonjak itu ya? Iya, sehingga pada waktu itu kita melayani COVID banyak sekali. Ya, selain itu juga tahun 2024 itu bulan November itu kita juga bekerja sama dengan BPJS. Alhamdulillah dalam waktu 6 bulan kurang lebih itu kita bisa bekerja sama dengan BPJS. Kemudian setelah itu kita meningkatkan itu juga ya dengan bekerja sama dengan BPJS itu tidak gampang. Harus kita memulai dengan mutu rumah sakit, mutu pelayanan itu harus ditingkatkan terus menerus. Jadi di ini dengan BPJS. Kemudian akreditasi itu kita laksanakan pada November 2022 tanggal 28-29 kita mengikuti KAS Mbak Ani. Untuk itu alhamdulillah kita mendapatkan bintang 5 paripurna. Begitu ya sejarah rumah sakit sampai sekarang ini kita mengembangkan pelayanan. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, apakah visi dan misi utama rumah sakit ini dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat? Ya, menjadi rumah sakit umum pilihan utama masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Itu merupakan visi dari rumah sakit umum Banyuwangi 2 ini. Kemudian untuk misi ya, misi itu ada 3 kita. Misinya yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, yang terbaik kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Ulangnya, memberikan pelayanan kesehatan yang baik yang terbaik kepada masyarakat yang efektif dan efisien yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah menyediakan sumber daya manusia yang religius dan profesional, di mana sumber daya manusia itu merupakan aset sehingga memang harus kita kembangkan terus menerus ya sumber daya manusia tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan sarana-prasarana fasilitas sesuai standar pelayanan yang ada di rumah sakit. Sekali ya. Pertanyaan selanjutnya Bu,
seperti apa nih tim medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit ini? Nah, biar masyarakat ini semua tahu itu. Ya, Oke. kalau untuk SDM karyawan kita, tim kesehatan kita mulai dari ada dokter, dokternya terdiri dari 40-an dokter spesialis yang melayani di poliklinik, kemudian melayani di rawat inap, dan melayani di kamar tindakan operasi, IGD, dan lain-lain. Kemudian ada dokter umum ya, jadi dokter umum yang melayani di IGD itu ada 5 orang kayak ini. Kemudian selain itu juga SDM kita ada perawat. Perawat itu ya pendidikannya ada yang S1, ada yang profesi, kemudian ada yang dari D3. Di mana perawat ini juga kita latih ya untuk agar memenuhi misi kita, dengan visi kita. Misinya dengan melatih perawat-perawat secara profesional ya sesuai dengan unit pelayanan yang ada. Kemudian selain itu juga SDM kita ada bidan ada radiografer, kemudian ada analis, banyak ya, kita ada Lengkap ya, lengkap ya secara profesional yang dibutuhkan di rumah sakit ini. Alhamdulillah kita sudah lengkap memenuhi standar yang ada di peraturan. Ibu, selanjutnya pertanyaan, bagaimana sistem pelatihan atau pengembangan tenaga medis di rumah sakit ini? Oh ya, oke Mbak Nina yang akan menjelaskan sistem pelatihan yang ada di rumah sakit ini dari tenaga medis. Kalau tenaga medis, dokter spesialis itu merupakan mitra. Jadi untuk pelatihan-pelatihan, ya kadang mencari sendiri, kadang kita juga memberi support kepada tenaga-tenaga dokter spesialis maupun dokter umum. Kemudian untuk perawat, kita untuk pelatihannya disesuaikan dengan kompetensi unit kerja pelayanan masing-masing. Misalnya di rumah sakit ini ada unit intensive care unit yang di ICU. Nah itu dibutuhkan pelatihan ICU, perawatan ICU. Jadi kita latih untuk perawat-perawatnya agar kompeten di bidang ICU, perawatan ICU. Kemudian selain itu juga ada tenaga profesional analis ya, kita butuh pelatihan juga tentang pemberian transfusi darah ya, kita siapkan dilatih juga untuk mengikuti pelatihan tersebut. Juga pelatihan contoh yang pada umum yang CSSD ya, itu kan alat-alat penyetir alat-alat itu harus kalau benar ilmunya, sehingga harus dilatih juga dan harus mendapatkan sertifikat. Yang mana dalam sertifikat itu penting nanti akan dilihat oleh BPJS dan dilihat oleh akreditasi ya. Itu Mbak. Hampir semuanya Kalau itu kulit yang sekarang akhir-akhirnya banyak yang menderita ginjal itu ya. Ya itu di rumah sakit Banyuwangi itu udah ada seperti hemodialisa gitu nggak sih Bu? ya kebetulan ini baru Mbak. Baru ya. Yang kerjasama dengan BPJS, insya Allah nanti minggu depan sama launching ya. Oh ini ya. Masya Allah. Memberikan kebutuhan kesehatan masyarakat yang mana yang memerlukan hadir ya hemodialisa. Yang mana pasien Untuk SDM-nya juga sudah terlatih semua ya? Alhamdulillah kita sudah menyiapkan, sudah terlatih di rumah sakit pendidikan ya. Alhamdulillah. Bagus sekali ya. Tanya selanjutnya nih, bagaimana rumah sakit berkontribusi dalam edukasi kesehatan masyarakat? Oh ya, Mbak, di rumah sakit ini ada unit PKRS ya, itu di bawah marketing dan humas. Itu unit PKRS itu membuat suatu program perencanaan mengedukasi ke masyarakat, di samping masyarakat rumah sakit, juga masyarakat di sekitar rumah sakit Banyuwangi ini. Sehingga kita melakukan edukasi ke RT, kelurahan, kecamatan, kemudian ke sekolah-sekolah, edukasi tentang kesehatan. Kadang-kadang kita juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, itu juga kita diminta untuk mengedukasi bagaimana rumah sakit ini untuk melakukan edukasinya kepada masyarakat. Di rumah sakit kita mengembangkan edukasi kepada penunggu-penunggu pasien yang mau periksa, kemudian penunggu yang menunggu pasien yang dirawat inap, itu dilakukan edukasi juga. Kita ada programnya di Mbak Ani. Sangat keren sekali ya, edukasinya sampai kemana-mana nih ya. Iya, Dari dalam juga ada, di eksternal juga ada. Iya, melalui IT juga kita
media yang media radio, kita juga melakukan edukasi ke masyarakat. Luar biasa. Dilakukan oleh dokter spesialis, oleh dokter umum, dan oleh orang rumah sakit. Luar biasa. Untuk selanjutnya, adakah program atau kampanye kesehatan yang sering dilakukan Ibu? Oh ya, ya baik, betul sekali. Di rumah sakit ini kita membuat suatu kampanye program pengendalian pencegahan infeksi, di mana pada hari-hari APPI ya, hari-hari hand hygiene sedunia, Cuci tangan gitu ya? cuci tangan, kita melakukan kampanye cuci tangan Untuk pengendalian infeksi yang mana dilakukan oleh pada semua karyawan, kemudian pengunjung, masyarakat rumah sakit juga diedukasi untuk hand hygiene sesuai standar dan WHO. sekali ya. Oke, untuk selanjutnya ini, apa tantangan terbesar dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat? Wah, ini yang terbesar saat ini kita itu banyaknya kompetitif rumah sakit yang subsidi karena rumah sakit Banyumanik 2 ini yang utama. Kemudian tapi di samping tantangan juga menjadi peluang, kita bisa bekerja sama rumah sakit tersebut baik. Ya, untuk yang kedua adalah terhadap BPJS ya, asuransi yang kita ada peraturan yang terbaru dengan BPJS. Kita harus mengikuti aturan-aturan tersebut yang kondisinya peraturan itu berubah-ubah terus ya sesuai dengan aturan di Kementerian Kesehatan, sehingga itu juga merupakan tantangan, juga kita ambil dari peluang. Ya, harus mengikuti apapun peraturan seperti itu. Bisa ambil positifnya terus ya, Bro. Tidak bisa mengambil negatifnya atau sudut. Ya, positifnya aja yang kita ambil itu ya. Oke, selanjutnya Ibu, apa nih rencana atau inovasi yang sedang dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan? Apa ini? Ya, ini rumah sakit Banyumanik 2 ini ya, alhamdulillah kita SDM-nya, aset SDM-nya hebat-hebat untuk mengembangkan inovasi. Luar biasa ya. Dari segi manajemen Mbak ini, kita mengembangkan line manajemen. Ya, line manajemen kita kembangkan itu jadi line manajemen itu dari masing-masing unit harus wajib membuat suatu inovasi yang saat ini sudah hampir semuanya sudah membuat kreativitas dari unit kerja tujuannya untuk efisiensi ya, tidak membosankan. Sekali ya, itu segi manajemen ya. Saat ini yang dikembangkan dari line manajemen itu contohnya itu adalah NPP ya. NPP sekarang melalui IT. Kalau ada pasien-pasien yang membutuhkan NPP, kemudian dari unit itu akan masuk di dalam IT, membuat asesmen, kemudian memberikan notifikasi, sehingga MPP-nya sudah tahu bahwa di VI itu ini ada kasus, sehingga MPP-nya akan datang ke unit kerja tersebut melalui sistem informasi. Kemudian yang kedua IKP Mbak Ani, IKP itu juga sudah berkembang melalui sistem IT-nya, dikembangkan di rumah sakit ini, sehingga ada misalnya ada IKP, KTD di ruangan atau di unit kerja itu akan membuat laporan dan ada notifikasinya melalui IT. Di antaranya ini pas banyak biasa sekali loh Mas. ya, Berarti sudah modern ini. Ya, alhamdulillah kita sudah canggih ya. Ya, kita mengikuti. Digitalisasi itu harus diikuti terus. Kalau enggak diikuti kita ketinggalan. Betul sekali. Jangan sekarang ya. Itu untuk inovasi ya dari segi manajemen. Kemudian dari segi produktivitas pelayanan, kita mengembangkan banyak ini sekarang ini. Di antaranya produktivitas pelayanan itu kita mengembangkan respite care yang saat ini juga sudah ada pasien. Respite care itu adalah penitipan orang-orang lansia yang mana di rumah itu sendirian.
dan di rumah tidak ada punya anak, mungkin punya mungkin anaknya sih ya. betul. Oh, Anaknya sih iya. kemudian kerja, kemudian Iya. ke luar negeri, ditinggal ke luar kota, bisa dititipkan di sini. Bisa ya, Bu, Aku ya. yang terbatas. Beda dengan penitipan panti ya, panti asuhan beda dengan Presmaida. Kalau panti asuhan itu waktunya kan sampai akhir hayat. Kalau di sini dibatasi waktunya, hanya sementara ada kesibukan keluarganya saja. Kalau respite care, kemudian selain respite care, kita juga mengembangkan home care. Home care itu ya Ini pelayanan di rumah itu ya? betul. Oke. Ya, itu sekarang alhamdulillah berkembang terus menerus itu. Iya. Ya, alhamdulillah. Kemudian juga masyarakat kalau membutuhkan akupuntur, ya, Ya, kita di juga tusuk ada. jarum itu ya? Iya. Betul, nanti besok di situ. Oh. Ada di mana yang dibutuhkan itu akan ada pelayanan itu bisa ke rumah, bisa di rumah sakit ini. Oke, Itu berarti ada. bisa ya? Tuh, kita juga herbal, layanan herbal juga ada, dokternya juga sudah ada. Terus kemudian kecantikan Mbak ini, ya siapa yang cantik? Siapa nih teman sejawat Iya. kita yang mau tetap Iya. cantik, awet muda, bisa nih dipilih kecantikan kita ya? Iya, bisa Oh, seperti ini. keren sekali. Mbak ini cantik sekali ya. Nanti bisa ke rumah sakit kita ini. Oke, thank Ya, you. itu. Kemudian masih banyak kalau saya cerita ada pelayanan ini Mbak ini. Pelayanan paskes normal ya. Wah, Paket pelayanan paskes normal. Itu yang mana tidak ada di BPJS oh, ya. tidak paham dari CS itu ya? Betul, itu tidak di-cover. Sehingga kalau normal kan tidak di-cover. Sehingga kita menyiapkan kepada masyarakat Ada yang paket-paket tadi gitu ya? ada paket salinan normal, kemudian ada paket foto bayi, Iya. bayi ini juga ada, sehingga foto bayi juga bisa dilakukan di rumah nanti ya, bisa di rumah Bisa sakit. dipanggil ya berarti itu ya? Bisa. Iya, di rumah sakit ya? Bisa, fotografernya cantik-cantik. Iya. Hebat sekali ya. Terus mungkin ada lagi? Ada apa lagi ya di sini tuh masih banyak paket-paket ya, paket apa namanya, paket laboratorium, paket Pemeriksaan darah gitu ya? pemeriksaan darah, paket Oke. general check up itu juga ada. Banyak Mbak Nia, Masya Allah. Keren ya rumah sakit Banyuwangi ya? Ya, Macam-macam. alhamdulillah mudah-mudahan. Alhamdulillah. Oke, Untuk selanjutnya itu Ya. bagaimana rumah sakit menghadapi perkembangan teknologi dalam dunia medis? Nah, ini merupakan hal yang sangat penting sekali ini Mbak. Karena kita harus mengikuti zaman ya, zaman sekarang. Mengembangkannya kita melalui medsos ya. Medsos itu kita melalui IG, kemudian bisa melalui TikTok, ya seperti ini, podcast, Facebook, dan lain-lain kita kembangkan agar rumah sakit ini dikenal oleh masyarakat luas. Tuh, kemudian teknologi informasi yang dibutuhkan, kemudian kita juga mengembangkan IT ya, e-rekamedis ya. E-rekamedis itu merupakan kewajiban di rumah sakit yang harus dikembangkan secara IT yang menjadi peraturan dari Kementerian Kesehatan. Sehingga rumah sakit kita sudah memakai e-rekamedis. Tapi sudah nggak pakai kertas gitu ya, Ki? Iya, Oh, tujuannya cuma pakai kertas memang. Iya, kalau tidak pakai kertas lagi. Ada beberapa yang masih, tapi hanya sebagian. Itu saja masih memakai kertas dan sesuai dengan aturan. Oke, Masya sekali ya itu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah ada harapan atau pesan bagi masyarakat terkait layanan kesehatan? Oh ya, terhadap masyarakat. Iya. Terhadap masyarakat agar tetap sehat itu agar mengonsumsi gizi seimbang, kemudian olahraga teratur, kemudian periksa kesehatan, jangan lupa kalau periksa kesehatan itu ada di rumah sakit Umum Banyuwangi 2. Kita melayani juga pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat. Semoga masyarakat kita di sekitar Banyuwangi atau seluruhnya di Indonesia ini sehat. Sehat semuanya. Oke, maksud rumah sakit Banyuwangi tetap sehat, tetap bugar, tetap semangat. Ya. Tapi kalau mungkin ada perasaannya atau
badannya yang kurang enak bisa langsung datang ya dia ke rumah sakit kita ya. Ya, bisa pendaftaran online Mbak Andi. Jadi Oh, bisa daftar dari rumah. Ya. Nanti Oh, datang iya, juga bagus periksa juga. dokter. Oh, Kemudian ada ini juga klinik eksekutif dan juga substantif ya. Nanti bisa kita layani dengan langsung. Insya Allah gitu Mbak. Alhamdulillah. Nah, semoga masyarakat juga mengunjungi rumah sakit Banyuwangi. Iya, ya, ayo teman jiwa kita check up dulu. Hmm, Minimal 1 bulan sekali ya Bu ya. iya. Biar mengetahui mungkin ada yang kurang enak badan, bisa langsung check up ke rumah sakit kita Betul. dengan pengenalan dan perawatan yang sangat luar biasa dan tenaga medis yang sangat profesional sekali. Oke, demikian acara podcast pada pagi hari ini. Semoga teman sejauh rumah sakit Umum Banyuwangi Semarang sehat selalu. Terima kasih banyak atas ilmunya dan sharingnya Ibu Sri Rudayanti. Dengan senang Semoga hati. sehat selalu, ya Amin. ampun. Oke, jangan lupa tonton terus. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Follow Instagram kami ya di Facebook, TikTok. Itu harus di subscribe dulu, like dan komen ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita bisa sharing di situ. Jangan lupa tetap nonton podcast kita selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bugar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edukasi kesehatan yang asik.